dan teman-teman, perkenalkan nama saya Simforiani Jedia, NPM 2110330 dari kelas 2021C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau menganalisis kasus terkait pelanggaran HAM, yaitu kasus Bom Bali. Kasus Bom Bali juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah Legian, Kota Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini, terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Korban terbanyak adalah warga Australia yang sedang berlibur di Bali. Hal ini juga sempat membuat hubungan Indonesia dengan Australia retak karena pemerintah kita tak kunjung berhasil mengeksekusi mati pelaku peledakan bom di Bali tersebut. Penyebab bom Bali tersebut adalah serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris di daerah Legian, Kuta Bali. Yang pertama adalah konflik agama dan politik. Jadi, konflik antara kelompok Islam radikal dan pemerintah Indonesia yang dianggap sekuler. Yang kedua adalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia memicu frustasi dan kesadaran akan perbedaan antara kaya dan miskin. Yang berikut adalah akar masalahnya, sejarah konflik agama. Sejarah konflik agama di Indonesia termasuk perjuangan kemerdekaan dan konflik di Aceh. Yang kedua adalah kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan. Yang berikut adalah dampak-dampak masalah bom Bali. Kematian dan cedera, 202 orang tewas dan lebih dari 300 terluka. Kerusakan ekonomi, kerusakan pariwisata dan ekonomi Bali. Yang ketiga, kehancuran hubungan internasional. Kehancuran hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Berikut adalah aspek-aspek hukum dan HAM dari bom Bali tersebut. Yang pertama, aspek hukum. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindakan pidana terorisme. Yang kedua adalah pembunuhan massal. Pelanggaran pasal 340 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Yang ketiga adalah penyebab kematian. Pelanggaran pasal 338 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyebab kematian. Yang keempat adalah kerusakan properti. Pelanggaran pasal 170 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kerusakan properti. Lalu yang kedua adalah tentang aspek HAM. Yang pertama, hak hidup. Pelanggaran hak hidup korban, pasal 28-30 Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak tidak disiksa. Pelanggaran hak tidak disiksa korban, pasal 7 ICCPR. Yang ketiga, hak atas proses hukum yang adil. Pelanggaran hak proses hukum korban, pasal 14 ICCPR. Yang berikut pendapat saya terkait solusi dari masalah tersebut adalah polisi sebagai aparat penegakan hukum sudah saatnya meningkatkan kualitas intelijennya untuk menghadapi terorisme yang juga semakin kompleks modus operasinya. Dan yang harus kita ingat bahwa aksi-aksi terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan cara hard power. Tidak bisa dilakukan dengan cara hard power saja, seperti dengan kekerasan untuk menangkap atau penyergapan teroris. Namun dibutuhkan pula cara soft power seperti sosialisme, nilai-nilai Pancasila, pemahaman ideologi, melakukan dialog dengan kelompok yang memiliki kemungkinan dalam aksi terorisme, serta diradikalisasi.
Yang berikut adalah peran serta masyarakat. Baik masyarakat Indonesia pada umumnya maupun masyarakat Bali pada khususnya dalam memberantas terorisme juga sangat dibutuhkan. Karena teroris juga hidup di dalam masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat sudah mengenal sejak awal gerak-gerik serta karakter orang di sekitarnya. Yang berikut usulan saya terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Yang pertama adalah peningkatan keamanan. Meningkatkan keamanan di tempat umum seperti bandara, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan. Yang kedua, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan strategi pencegahan terorisme. Tiga, sistem pengawasan. Menerapkan sistem pengawasan canggih di tempat-tempat umum. Dan yang keempat, mengembangkan strategi pemberantasan terorisme yang efektif. Yang kelima, kerjasama masyarakat. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Jadi, dengan mengimplementasikan usulan-usulan tersebut, kita dapat mengurangi resiko terjadinya peristiwa seperti bom Bali di masa depan.